makanya dia nanti toko maunya seperti apa nih, atau mau dipaksa gitu. Ya pasti kan kalau auto debit kan memang harus dari banknya. Dari bank nanti nawarin ke nasabahnya untuk tanda apa? Iya. Makanya kalau mau dengan auto debit berarti harus tanda tangan SKPR. Bukti pemaksaannya tuh. Nah, betul. Gitu. Kalau udah tanda tangan SKPR mau nggak mau tuh wajib. Ya, surat di situ ya, soal banknya. Dari itu tahu berapa ya? Pak tanggal 1 pas gajian, ya tanggal berapa? Kan ada bukti dan segala macam kan, ASN dasar gitu. Jadi nanti sesuai dengan uang di mulai seperti apa. Nah, bank itu follow. Selama ini kita ngikut Pak, kalau bank itu pasti ngikut. Itu dealer. Jadi kita kasih, ada dealer baru nih, PL misalnya. Apa nih? Baca apa? Baca misalnya baca NIK gitu, atau baca peserta gitu. Nah, udah Pak itu yang kan diproses sama mereka. Jadi ketika query itu mereka tuh masukin nomor pesertanya aja. Nanti ke kita ke laptop nanti barusan ternyata tagihan bulan 2 bulan atau 1 bulan. Nah, nanti juga kita harus diskusikan Pak, 3 bulan mau seperti apa, 2 bulan seperti apa gitu, karena di channel itu Pak ada satu unsur yang memang benar-benar harus diperhatikan Pak, biaya akun. Kita dibuktikan duit ya. Gitu. Jadi kalau naik buka 3 bulan ini biayanya 3 Pak kalau di bank. Gitu. Jadi misalnya nih Oktober, November, Desember nih, ya udah nanti di versi satu versi memang versi, tapi di biaya ini jadi misalnya 3.000 ya, jadi 9.000 Pak. Waktu itu nggak mau bukan, karena kan dia nggak merugi. Iya, karena kan ini Pak, karena kan biaya transaksi Pak, ya, biaya tagihan kan, gitu, bukan biaya 3 kali cetak. Iya, itu satu kali cetak, tapi tiga komponen, 3 transaksi ya, transaksi. Itu hitungnya per transaksi. Betul, itu dilakukan juga oleh PDAM dan PBB Pak. Sekarang semua seperti itu. Nah, pasarnya kok seperti itu. Nah, itu sudah sekarang ya. Ya nanti diskusikan. Itu kafe ya. Siap. Chris, nanti dengan. Ya, Pak Yadi sama Pak Agus. Saya ujungnya selesai. Ya, siap. Ujungnya habis dulu sama beres. Ya. Kalau duitnya aman. Ya. Nah kalau terkait negosiasi Pak, ini mohon maaf bisa saya ini kita sudah memang sistem nomor 1. Itu nomor 1 semua transaksi terjadi di banknya kami. Itu nomor 1 udah rekor dengan TL, harusnya sudah dilimpahkan Pak. Nah ini nanti mau seperti apa nih? Nah itu Pak, limpahnya masih nunggu penagihan. Nah betul, makanya kalau PKS boleh nanti kita harus cek, oke ya? Di PKS otomatis Pak. Oh, saya ingin Pak, tugas mobil itu sudah semua harus 1. Ya kan harusnya nggak ada isu sebetulnya. Iya, apa ternyata harus ditagih dulu sini. Iya, kalau di otomatis sih Pak, di H+1 udah settlement tuh Mbak langsung masuk ke rekening kita yang di PKS di sini ya. Nah ini Pak, ini kan baru tahu nih Pak. Makanya kita ingin ketemu tim teknis itu. Kalau ketemu pasiennya nih, tapi nggak sih udah. Saya bilang udah perhatian, Mas, aja tim teknis ya gitu. Oke, siap Pak. Jadi nanti diyakin nanti kan berbagi Pak. Mau seberapa bagiannya apakah di PKS yang mau disesuaikan ya. Terus apakah ada ketentuan besaran biaya admin ke nasabah yang menurut KB ini adalah kliennya TL gitu kan. Kan nggak lucu Pak, maksudnya TL nanti 2.000 nih, bank 3.000. Nanti kan yang rugi TL kan. Oh kamu biar situ 3.000 gitu. Kalau di grassroots 1.000 lumayan sensitif Pak, di dunia dealer gitu. Iya. Nah ini perlu juga disepakati sangat gitu. Apakah dikunci dari tas nih semua rata semua bank 3.000 atau 2.000. Nah kami sebagai switching nanti pasti akan ikut Pak. Karena itu kan kita kunci juga Pak di admin. Apakah yang mau dibuka gitu teman-teman? Oke. Ya, Pak Edi. Ya, ya, Mbak. Ya. Mudah-mudahan selesai. Apa yang Mbak yang berapa ditanya dulu? Terima kasih Pak. Dari mana? Mulai dari mana nih? Boleh dari langsung aja ke Patio. Patio mau udah tau painfulnya kita nggak ya Pak? Jadi kita mulai dari aja yang kemarin sosial. Ya, betul. Nah itu apa kendalanya? Gitu. Ini info juga Pak sih baru bergabung. Oh, Jadi pengennya kita juga selesai kan, tanpa ada terlalu banyak note tuh.
kalau bisa memang bisa langsung diselesaikan dengan kontak dulu ya kenapa enggak terus jadi poin ini tetap gitu. Jadi Mau dijabarin lagi Pak tentang dosa? satu dulu nih, super dulu Pak Agus boleh. mention ya. Jadi super ini Pak posisinya adalah sudah live di channelnya Mobile Banking sama Teller. Oh, mobile banking sama Teller. Teller, betul. Mobile banking dan Dan Teller, Teller, Pak. ya. Betul, itu sudah live menggunakan koneksi Paktindo ke Taspenmark. Jadi Sobar ke Paktindo Taspenmark. Bisa digambar nggak Pak? Atau ada gambarnya Pak? Ada Biar saya kebayang. Ini ada Pak, ada cara-cara. Pak, spidol itu. Digambar aja Pak. Oh. Langsung mau present boleh. Mau di Jadi sebenarnya kan sebenarnya kan kerjasamanya kan antara Paktindo dengan TL nih. Tadi Bapak menyampaikan kan spek itu Paktindo dengan TL ya? Ya. Bukan Sulsel sama TL? bukan Paktindo dengan TL Pak. Jadi PAC dengan TL, ada untuk PKS, nanti TL tadi buat keluarin spek kita consume speknya. Spek kita consume itu berlaku nanti kita bagi untuk semua banknya kami Pak. Nah salah satunya ini mungkin nanti yang kita bahas Sobar dan kita ngasih spek Sobar. Untuk Spek dari kita udah ya? udah selesai nih. Kita udah yang SIT udah semua udah selesai nih. Udah lurus Pak nih Pak kita. Sudah berhasil connect nih antara Paktindo dengan TL ya. Kita connect. Kita masuk connect operasinya nih. Jadi kita konsepnya apa? Mas Bro? Atau Kita dengan Paktindo itu dengan gateway agregator Pak. Jadi kita tahunya kita ngasih satu spek API yang sama formatnya. Nanti dari Paktindo kalau nanti ada bank daerah manapun, contoh kemarin kalau proyeknya adalah Sulsel Bar gitu ya. Iya. Kemarin juga ada sempat ditambah Bank Papua juga. Iya betul. Itu dengan format yang sama. Kita tahunya satu format itu. Sisanya kalau ada bank lain di belakangnya Paktindo siapapun, kita tahunya Paktindo nanti bayarinnya di Gitu Pak. Di tokonya begitu Pak. Nah nanti dari Paktindo itu dikembang soalnya tadi Susubar sama Papua mau Jambi. Tapi ini kita Susubar. Nah, tadi ada bank mantap sebenarnya yang buat bayaran yang sekali, yang billernya Oh, juga lewat Paktindo. gak apa, ya, gak apa, gak kebayang ya. Ada yang supaya mau pilih. Nah, spek masuk Pak, dari kami itu satu spek khusus global oke. di bawah Paktindo. Karena kenapa satu bisa satu? Karena semua channelnya dari kami Pak. Jadi 32 bank itu Pak, mobil banknya semua dari Paktindo ceritanya. Itu Pak. Jadi kan seragam ya Pak. Jadi ketika saya Mbak berarti lebar spek itu channel pasti akan sama karena channelnya dari Paktindo gitu. Mobil banknya Paktindo, internet bankingnya Paktindo. Jadi saat ada ATM ini di Paktindo juga Pak. Beberapa bank. Semua bank itu sebenarnya spek dari build dari pabrik. Itu yang dikembangkan channel. Jadi tadi bank-bank yang jadi nanti connect ke PAC ya. Nah PAC nanti baru komunikasikan. Jadi semua bank itu nanti ke sini. Jadi ini dan ini tuh punya spek sendiri. Sedangkan ini kan juga ada spek sendiri gitu. Dan ini masuk rekonsiliasinya Pak, rekonsiliasi dan settlement sama seperti ini Pak. Jadi ya tahunya Mbak, tahunya teman-teman Taspenmark itu TL itu dari PAC Pak. Contoh nih di bank Susubar ada payment nih dari ini misalnya 100 juta, udah rekonsiliasi, oh iya kita atas 100 transaksi misalnya. Ya, nah kami akan kirim itu ke Taspenmark. Nanti rekonan Taspenmark akan nyocokin Pak, apakah data di channel sesuai dengan data di DB-nya Taspenmark. Oh Tio, ternyata Taspenmark ada 99 nih gitu. Kami 100 Pak, nah kami koreksi itu Pak. Kami yang koreksi ke belakang ini, kenapa satu orang kenapa nih satu ID? Nah ternyata setelah ID gagal nih, gagal di mana? Putus channel nih. Nah kita rekod Pak, akhirnya kita pakai 99 Pak. Nah yang satu kami koreksi balikin ke banknya untuk settle lagi untuk dikembalikan reversal ke nasabahnya. Ya yang 99 itu ditagih sama Paktindo.
kita itu beserta dengan fee-nya Papindo. Nah dari sana pasti itu akan settle tuh ke TL sesuai dengan deal match dari rekonsiliasi 99 transaksi senilai misalnya 99 juta. Nah itu yang kita settle selesai. Tapi dia yang sama. Itu flagging Pak ketika transaksi di channel, nah flagging di database-nya transfer level. Ini lunas. Langsung ke order. Terima ini transfer. Iya. Ini langsung update di core. Kalau Jadi ada kami sampai update sendiri di SAP. Dari terima. contoh misalnya PLN Dari bank apa? atau Telkom, Langsung serba sana. Oh, bank. ada flaggingnya di unit. Nah kalau kita bisa lebih Sama Pak. Kalau itu tadi reconcile ya, berarti 41 Itu secara keuangan. Datanya langsung Pak. Data langsung Pak, data begini. Datanya langsung. Ya, datanya langsung langsung begini Pak. Ya, misalnya Pak Agus bayar jam 11.30 kan. Di DB-nya TL 11.20, top lagi Pak. Lagi. Jadi peserta tahunya bayar hari itu dipotong dananya ya hari itu, tapi secara dananya Besok duitnya lagi, nomor 1. Nah tadi kan sekarang masih tadi tuh, nah ini PR-nya nih. Ini saya pastikan ya ke Mbak Ayu ya, saya Bayu, ikut ya. Nah ini Bayu pastikan bahwa itu memang harusnya level 1, nggak perlu lagi harusnya. Betul. Karena apa? Ada sekitar 440 dealer di kami, semua level 1 udah konsisten. Makanya agak aneh nih, kenapa TL bisa beri tagihan gitu. Nah ini agak aneh, makanya nanti ini saya Pak, ini saya sambil chatting, saya minta untuk segera dicek. Itu bagus, jadi sebenarnya sih flow-nya udah benar Pak. Udah benar. Udah benar. Kalau Nah. seperti itu udah benar. Benar, Pak, gak ada PR apa-apa soalnya. Nah, Langsung ke core, update tuh Pak, ke AJS. Ke AJS. Oke sih. sudah sesuai Pak. Ya begini, Bukan jadi pegang dulu gini ya? Pak. kalau itu nanti yang pas masuk ke SAP-nya Pak. Menurut saya sih dulu historinya kenapa ditagih itu permintaan dari keuangan yang nggak mau keuangan zaman Mbak Marina yang nggak mau langsung masuk itu loh Pak dananya karena untuk duitnya ya. iya karena kan nggak sesuai dengan tanggal transaksinya Ada historinya ya tadi ya Pak. itu kan waktu itu langsung di jurnal langsung otomatis loh Pak Nggak sesuai dengan tanggal transaksi. iya dananya belum masuk Oh. Tapi memang Pak di PKS ini H+1 berdasarkan laporan hasil rekon. Betul. Selama ini nggak pernah rekon ya Pak. Harusnya apa yang harus ada ya? Sebenarnya saya agak lupa ya Bu. Jadi Pernah rekon. dulu tuh Atau kalau zamannya Pak Ali ya, atau zamannya Mbak Marina. Mbak Marina kalau Karena itu generate file rekon kayaknya belum ya. Tapi dari Kaspen dulu tuh pernah minta dulu dashboard. Kalau nggak salah ya. Iya, pernah minta dashboard. Benar ya? Benar Mas Rizky ya itu. Siapa Mas? Rizky. Oh ini, wah. Tadi nggak kenal di grup Pak. Itu udah deket doang. ya, dulu masih ada orang Iya. gitu TL. Sekarang pindah. Oh. Itu waktu itu Mas. Yang soal yang diskusi di grup. Nah, ini cuman saya dulu agak lupa nih. Dulu yang ngikutin itu siapa ya Pak? Kalau saya sih nggak pernah masuk ke dalamnya Mbak. Saya sih tahunya adalah dikasih user ya, user untuk bisa masuk ke dashboard. Iya. Yang bisa masuk ini itu orang keuangan buat ngeliat datanya segala macam. Ada dua di sini sebenarnya history Baik. Kaspen Live sama Terus udah- temannya. ulangi telekomunikasinya ini kayak harus diperbaiki. ya. Dulu sih saya Azur Ini dulu masuk yang ke sini. megang tuh Marina. Mbak Ayu. Oh, Jadi Mbak Ayu tuh belum mau nagih kalau ini belum direkon Mbak. Rekon. Oh Ayunya sini Pak. Ayo kita Pak. Oh iya deh. Ini satu Ayu Pak. Ayu. Nah karena apa? Karena dulu kan langsung masuk, duitnya belum ada. Teman-teman keuangan tuh protes waktu itu karena nggak sesuai kan tanggalnya dengan ini. Tapi tiba-tiba langsung masuk ke SAP kan waktu itu. Oh. Nah akhirnya kan ini di stop Pak. Uangnya udah Stop masuk. mekanismenya itu. Jurnalnya udah masuk ya satu, tapi duitnya belum ada sebenarnya Pak Bos. Iya. Koran. Kalau sekarang kita udah ubah kan. Beratnya kan. Kalau sekarang kan kita udah rubah Pak sistemnya. Jadi teman-teman keuangan tuh bisa meng-hold dulu jurnalnya. Nanti begitu dananya udah settle, baru nanti di jurnal. Gitu. Tapi Pak untuk yang existing sekarang untuk Papindo memang kita cuma nge-update dari sisi SAP aja, terus kita nggak update lagi. Iya. Karena udah Nanti kan otomatis. integrasinya udah sampai ATS Pak. Iya. SAP-nya yang belum.
Tapi memang di hold nggak diterusin. Iya, nggak diterusin kan? Yang Tadi masuk tapi Bapak si yang peserta tadi. udah nyampe. Nah, tapi nanti ini kategori yang apa namanya di hold nomor kode 6 itu enggak? Ya. Karena kode dia gini, Masuk. ketika transaksi masuk di SAP, berarti real rekening korannya itu harus sama. Harus. Kenapa di hold? Karena memang settlementnya belum nyampe ke Tasper Live, tapi datanya sudah luput. Jadi hanya sampai di posisi peserta aja, sampai posisi core aja, jadi belum masuk ke SAP. Gitu. Nah ini loh Pak, ini yang dari layanan mobile banking ya Pak ya? Betul. Ini dari layanan mobile banking ya Pak? Sama teller juga. Sama teller? Iya. Oh ini, Iya. maksudnya banknya itu Iya, Iya. semua teller. channelnya apa? Semua Semua channel. channelnya bank. Semua channel. Iya, kecuali yang pasti itu yang ini kecuali auto debit. Selain auto debit ini yang customer initiate. Jadi Iya, mau bayar betul. pakai Betul. teller, mau pakai mobile banking, mau apa segala Iya. macam, customernya yang Iya, input. gitu. betul betul. Tapi auto debit belum masuk sini. Belum ada. Hmm? Iya, iya, voternya kemarin final itu kan. Makanya nanti harus curhat juga. Karena agak ini Mbak, ini agak blunder nih. Gini. Tadi kan di tampilan di topologi kan, oh bank itu semua channelnya itu dari kami ya. Semua channelnya. IB, IBB, MB, teller, ATM gitu. Di kami. Terus ketika implementasi spend live TL itu pasti ada di semua channel tersebut. Iya. Tiba-tiba ada datang dari bank request kami pengen ada auto debit dari finance. Nah ini kan jadi dualisme nih, ya kan? Kan kita ada host dengan TL ya. Nah tiba-tiba ada finance nih, dan finance menggunakan PKS yang finance nih Pak ceritanya. Tapi pakai channel kami gitu, kan bingung Pak kan? Makanya kemarin nggak terus itu Pak sebenarnya Pak. Tapi kami tetap katanya yang ngikutin sih. Udah sini speknya sini, coba kita coba development. Cuma Pak Abid ini speknya dari finance. Cuman secara bisnis memang jadi nggak ini Pak, nggak klop gitu. Jadi di teknis pun juga bingung Pak. Bingung. Jadi kan gini, yang satu kemarin auto debit maunya ke Finet. Terus yang satu selain auto debit maunya langsung ke transfer. Jadi kita punya dua spek dong. Yang satu mau diarahin ke sana, tapi kan banknya kan satu kan. Kita tahunya banknya Suselbar. Channel apapun pasti masuknya Suselbar gitu kan. Yang tuas ya. Nah sekarang mau dipisah auto debitnya ke Finet. Selain auto debit ke PAC, Aspen. PAC plus PAC. Nah, jadi kan ada dua jenis sebenarnya. Semua ke PAC, tapi yang satu ke Aspen, yang auto debit ke Finet. Jadi kita harus menyediakan dua spek. Itu juga kadang bingung juga kan nanti. Ya, nanti pas rekon Pak bingung banget ya Pak. Karena apa? Kan satu bank ya. Kan rekonan jadi data yang finance kita ada sebetulnya. Tapi lawannya juga ada gitu. Jadi Gitu Pak. Kalau bisa auto debit langsung PSI juga bisa. Pasti bisa, Pak. Satu. Ya bisa, memang kami yang kembali Pak sebenarnya. Ya, pasti bisa. Iya, maksudnya satu pintu aja gitu. Justru finance itu kita Pak untuk jadi auto debit kan agak belum lama kita kembali sendiri. Iya, dan finance pun kan dikasih spek dari kita juga. Betul, betul. Bukan birokrasi itu. saya kira dari Finet itu dia udah bikin kayak auto debitnya gitu. Jadi dia gelondongan jadi kita upload gitu misalnya. Nah, tapi itu nggak satu-satu. Persis kayak Jadi istilah kita. sekarang ini stick. gitu, satu-satu isinya gitu. Nah, itu yang enggak ini sama bank. Sebenarnya yang gitu. Customer ini di banknya juga menurutnya mereka itu punya pekerjaan tambahan gitu kan, karena satu-satu kan, Iya. satu-satu ngeproses. Ini gini, apa? Pos kalau yang susul bayar yang pos ini yang penambangan yang ada. Yang pindah. Jadi kita yang Satu-satu, mungkin ya kita sih ya satu-satu. Oh, Yang ya, debit belum Mungkin ada. yang susul belum bayar. ada, belum ada. Cuman yang kita ini yang existing memang karena initiate dari si customer satu-satu sebenarnya. Nah, tapi gini Bu, sebenarnya Bu, kalau memang teman-teman pengen atau debit di bank sama di susuban, ini juga sebenarnya nggak sulit Bu. Tinggal kita nambah aja dari kami nanti yang akan request ke PM-nya. Ada request dari customer untuk kembangan di auto debit. Nanti teman-teman channel akan kembali ke menggunakan spek yang sudah ada di kami. Nanti tinggal testing. Betul. Nah nanti yang agak jadi PR itu adalah ketika implementasi atau ketika sudah ada nih si auto debitnya, kita harus komunikasi dengan nasabahnya. Nah itu yang memang benar pepet oleh teman-teman TL.
Jadi TL juga harus proaktif ke banknya ya Pak. Karena kan harus ada ini kesatuan gitu. Sign SKPR. ya. Udah ada. Udah ada. Betul, nah, itu kan harus disosialisasikan Pak. Udah ada SKPR. Iya. Apa Maksudnya si nasabah tuh udah tanda tangan. Oh udah semua. Udah. Cuman auto debit ini berjalannya manual Oh. di masing-masing cabang. Oh, Cabangnya itu nanti ngedebit sesuai SKPR. Nah itu nanti udah Nah. masing-masing cabang. Nah masalahnya tuh cabang ini reportingnya beragam, Betul. nggak tersistem. Betul. Kirim pakai Excel. Ya, betul, manual kan. Kayak gitu. Ya, betul. Dan tuh tiap cabang, yang saya tahu di Sulselbar tuh ada 3 mekanisme pendebetan, dia beda-beda menunya. Ada yang menu tuh masuk ke jadwal recurring gitu, misalnya tiap bulan akan otomatis ke debit. Ada yang harus didebit manual tiap bulan sendiri oleh dieksekusi cabang masing-masing. Minimal mending ngobrol Pak Bu Desi sama Mas Adib. Betul, sama kita nih kayaknya. Iya, nih. Udah 23 Pak. Karena kalau SKPR udah ada, harusnya udah clear tuh. Sebenarnya udah ada, cuman ini masalahnya adalah satu, kita tuh dari 2003 udah berhubungan sama Sulselbar. Sulselbar itu bilang untuk nge-develop ini kami butuh waktu. 2023 tuh mereka nggak masuk jadwal development. Nah itu baru masuk di 2024 katanya buat developmentnya, nggak masuk jadwal gitu. Iya. Nah, saya nggak tahu di belakang layar, tapi waktu 2023 Pak Ari menyanggupi waktu itu di IT-nya, Pak Ari Ya, itu Pak Ari. menyanggupi, siap katanya bisa. Kita datangin nanti Mas Rizky juga. Pasti bisa sih kalau Enggak, kalau di kita kemarin isunya itu ya itu email. kalau data internetnya aman Pak. Enggak, sorry, belum selesai tadi. Iya. 2023 kan, nah, karena belum ada kelanjutan, ini Vinet masuk. Masuk menawarkan bahwa dia bisa istilahnya membantu kami untuk di seluruh BPD. Akhirnya seluruh BPD. Seluruh BPD katanya minta pilot project. Yang paling rigid di kami adalah Sulselbar. Jadi kami lupa nih tentang Pakindo, bahwa Pakindo ada di dalam Sulselbarnya. Karena ini Vinet merasa udah punya channel juga sebagai payment channel di apa? Sebagai biller kan? Iya, betul. Biller Kalau di misalnya udah ada sana, masuk sana kan? Betul. Nah, ini ada miss di sana aja sebenarnya. Jadi pada saat Vinet nawarin sistemnya dia, orang bisnisnya Sulselbar oke. Ternyata bisnisnya Sulselbar sama IT Sulselbar nggak klop. Iya, betul. Betul. IT-nya menyangka bahwa oh ini ngelanjutin yang mungkin 2023 udah planning nih yang development dengan Pakindo itu dilanjutkan nih buat untuk auto debatnya yang Pak Ari pernah cerita dulu. Belum ada cerita Vinet waktu itu belum. Iya. Vinet Belum masuk baru, soalnya. belum masuk. Betul. Vinet itu masuk untuk seluruh BPD dan pilot projectnya kebetulan ditunjuk yang paling rigid di Sulselbar. Itulah bentroknya di sana gitu. Akhirnya Pak, sejarahnya ya Pak. Sejarahnya, iya. Ceritanya lurus akhirnya. Kalau kami sih ngarepin yang 2023 kemarin janjinya bahwa ini bisa di-develop, bahwa auto debitnya berjalan di-develop by system host to host nih, tapi tersentralisasi. Itu aja. Dan faktanya kemarin itu sampai 2023 mereka belum sanggup nih untuk proses sentralisasi pendebetan karena itu masih dilakukan di masing-masing cabang. Ya itu sih, ini sih PR cuma ngobrolin sama teman mereka sih harusnya. Jadi ngobrol sama mereka mana yang mau dimasukkan atau ribet gitu aja. Kalau channel sih bisa diukur Pak. Channel itu bisa diukur. 3 minggu mungkin channel kalau memang dedicated ya beres ya Pak ya. Channel itu beres Pak 3 minggu. Channelnya juga Kita juga. gitu. Jadi si channel itu kita Pak. Jadi kita bisa nentuin timeline-nya Pak sebetulnya. Itu bisa recurring loh nanti. Kalau kami sih requestnya recurring. Bisa Maksudnya nanti per bulan kan ya? existing kan, Iya kan? ya existing kan sekarang ada berapa puluh ribu nih peserta debat nih, ya kan di Bank Sulselbar itu. Dan dari sekian nasabah itu existing itu kami pengennya langsung bisa disentralisasikan datanya, nggak perlu pakai SKPR lagi karena mereka udah pernah membuat SKPR ke Bank Sulselbar gitu untuk didebat ke premi Taspen Live gitu kan. Tinggal maksudnya itu existing itu bisa nggak disentralisasikan, kemudian dia sistemnya di recurring,
kami cukup dapat reporting aja langsung misalnya dari Pakindo. Dan setiap nanti ada penambahan peserta baru, recurring, berulang. Per bulan, misalnya tanggal 1 sepakati dipotong di core, tidak satu potong. Nanti channel yang akan request. Jadi channel ini saya coba channel nanti punya data dan sudah SKPR semua datanya. All SKPR yang ada di seluruh bank, yang itu memang ada di core-nya bank, itu nanti akan dibikin satu request untuk periode untuk debit. Ya, debit. Misalnya kita periodenya misalnya ada 1000 nasabah ASN gitu ya, untuk di debit di tanggal 1 atas premi masing-masing. Gitu kan berbeda biasanya kan ya. Jadi core-nya dia harus betul. Enggak sih harus. Channel sih memang. Channel lempar dia udah ada modulnya untuk. Ya, jadi biasanya sih channel lempar bug. Jadi batch gitu. Batch lempar batch scheduler, nanti dia akan balik yang tidak ada dananya, dia balikin RC-nya gagal. Nah itu Pak, skenario seperti itu. Makanya kenapa ada informasi yang berhasil sampai gagal? Betul. Makanya Pak kenapa untuk tanggal atau debit ini harus tricky ini pas gajian gitu kan, uangnya masih ada gitu. Karena nanti kalau jauh dari gajian Pak, biasa SN kan pindahin uangnya itu, dan itu bisa terjadi kegagalan jadi tinggi Pak. Karena atau debit ini akan jalan ketika memang core-nya low, kosong-kosong. Karena kan query itu sambil keep Pak. Query balikin ke depan, oh ini ada nih uang ini, Pak Agus, dia Mbak Priti ada uangnya satu batch, balikin, maksudnya itu dibalas nanti balikin lagi ke core, potong, sliding ke depan, selesai. Nanti dihapus satu batch juga Pak untuk rekonsiliasi dengan teman-teman TL. Ini ada 1000 transaksi. Artinya yang dari desentralisasi itu udah selesai ya? Di channel? Udah desentralisasi. Nah cuman tadi apa? Berarti di sisi IT-nya Sosabar nggak ada yang lakuin ya? Harusnya cuma nyesuaiin aja sih dari channel. Di salaman aja. Iya ya, harusnya nggak ada proses Tapi development. harus ketemu Pak, ketemunya tuh nggak bisa dua Pak, harus bertiga ketemunya gitu. Ketemu bertiga dengan PM-nya, kita set untuk timeline sampai udah sekian sampai UAT gitu kalau mau gitu. UAT yang batch ya, yang untuk debit. Kita berjalan debit dari ini, gitu. Karena yang MB sama yang lain udah jalan. Gitu. Tapi mohon maaf Pak, si VNet-nya nggak ada berarti gitu. Gitu. Kalau VNet-nya masih panjang lagi pasti Pak, karena kan harus lebar dia. Kita abaikan dulu VNet lah untuk Sosabar nih ya ceritanya. Kalau misalnya dari Pakindo bisa akomodir request kami tadi, VNet kita bisa abaikan. Karena emang kami faktanya sih emang belum ada kerjasama eksklusif dengan VNet nih. Belum. Oh, Pak meeting pernah terakhir ya sama Iya, tapi belum. Iya. Poinnya sebenarnya Pakindo bisa akomodir nggak gitu di Sosabar dan 7 bank lainnya ya Pakindo. Betul. Ada Papua, ada Jambi. Nah, seperti itu kan kami punya sebenarnya kerjasama dengan Papua, dengan Jambi gitu kan. NTT malah baru tadi. NTT baru tadi kita di NTT. Bukan. Jadi Pak Heri. Oh iya gitu. NTT baru kami tadi kerjanya untuk host-hostnya. Tapi poinnya kalau Pakindo bisa akomodir ini itu dalam waktu dekat, cepat ya. 2 bulan 3 bulan ke depan misalnya. Kelamaan. Sampai Pak. Oh lama itu? Lama. Sampai 2 minggu nih. Iya. Enggak Pak. 3 minggu tuh channel biar Belum testing tapi. Iya. Dalam waktu dekat bisa diakomodir, udah sesuai requestnya kami. Ya udah kita langsung kita tekan gitu. Nah tadi Pak kembali tadi PKS harus diupdate Pak, karena nggak ada yang gitu kan. Iya. Tidak ada tuh. Nah, ini PKS-nya antara TL sama Pakindo atau Sosabar Sama Pakindo Pak. Itu betul. Itu berpikir itu Pak. kita sama Pakindo jadi. Ya, nanti kalau misalnya dengan Pakindo ini udah bisa diadendum, perjanjian sama Sosabarnya kita bisa take down gitu, dihentikan. Jadi udah diganti dengan kerjasama dengan Pakindo. Rencana juga tadi dengan VNet juga seperti itu. Kalau misalnya nanti Kerja sama Sosabar tetap dong, kan kaitan dengan nasabahnya ya. Kalau Sosabar sama kayak tadi kita sama NTT. kita yang Sosabar itu cuma auto debit Kalau aja ini yang kan terkait teknisnya aja nih. mekanismenya Tetap ada dua kerjasama. Tapi harus ada addendum ya.
tetap di addendum dulu sih Pak, tetap di addendum yang Susolbert juga addendum karena di sana tuh ada proses bisnis yang mereka yang melakukan eksekusi pendidikan. Kalau misalnya nanti dengan Paktindo udah jalan, mungkin nanti bahasa di Susolbert tuh hanya untuk proses registrasi peserta baru sama rekor masing-masing kan di Sulsel rekor kita rekor juga. Harapannya sih rekor langsung dari Paktindo. Oh gitu. Iya. Sulsel mana nggak rekor? Enggak, sama kita rekornya. Sama itu. Sama Itu itu Pak. kalau bisa mereka hanya proses pendaftaran di awal mungkin Pak, yang kita bisa. SKPR ini yang SKPR masih nya mengikat itu masih mengikat PKS dengan Susolbert. Ya, karena Paktindo nggak mungkin terima SKPR ya. Iya. Nah, itu tetap dari banknya. Kita mudah-mudahan. Makanya meetingnya duluan nih Pak sama Indo. Siap. Iya itu dia. Coba kali Kak, mau nanya, yang kalau debat itu berarti kita pakai sama ya? Enggak beda. Jadi kalau dulu waktu saya sama Pak Ari, kan sebelumnya kan udah berjalan untuk yang pembayaran Susolbert itu kan yang biller biasa ya, Bill payment. biller biasa itu kan belum recurring. Nah kemarin itu kita datang ke sana tahun 2023 ya, April apa Mei Iya, gitu. pas belum Itu puasa. belum ada Vinet gitu ya. Itu kita sana tetokan menghadirkan flow auto debit yang kita udah berjalan dengan beberapa bank BPD gitu kayak tadi dengan Bank DT itu kan langsung itu prosesnya langsung dari Touchpay Live dengan banknya tanpa ada agregator seperti Paktindo gitu. Kita jelaskan untuk auto debitnya mulai dari closing sampai dia bisa recurring itu punya spek yang berbeda. Nah itu kita sampaikan juga waktu kita ke Susolbert, kita sampaikan seperti apa pengembangannya yang akan kita jalanin waktu itu dengan Mas Ari di Susolbert di IT-nya sana gitu. Nah cuman dari Mas Arinya bilang tadi ya IT-nya sana bilang nanti kalau misalnya bisnisnya udah oke, baru IT boleh gerak. Kalau spek yang saya kasih ke Mas Ari di Susolbert, dia udah ngerti gitu. Nah itu di saat itu berjalan, dia mintakan bisnisnya dulu deh, bisnisnya orang bisnis TL dengan orang bisnisnya Susolbert dulu, nyeklek dulu. Nah itu belum ada kelanjutan sampai akhirnya tahu-tahu Vinet masuk dan terus jadi sampai sekarang. Yang nantinya beda Pak? Beda spek? Beda spek. Bukan konsep yang Bukan yang existing. Malah menggabungkan yang existing dengan untuk flow yang auto debit atau recurringnya. Gitu. Iya, saya kira itu loh. enggak? Yang kalau yang Kan ini kita Iya, ngomongin ya? takutnya sama spek Enggak, kalau Spek Touchpay kan ini ya Pak ya? jadi kita punya dua spek. Satu untuk yang dengan Paktindo berjalan sekarang, Ya. untuk yang dealer. Itu kan triggernya adalah si peserta. Betul. Tiap saya mau bayar premi, masuk ATM atau teller gitu ya. Kasih dari ATM-nya itu masuk ke payment, terus diinfo ke Paktindo ke TL. Ya. Gitu ya. Itu spek yang untuk ID dealer. Kalau nanti untuk yang auto debit itu prosesnya kita registrasikan dulu. Ini calon peserta yang akan ikut proses auto debit. Gitu. Kalau misalkan saat ini yang udah berjalan dengan bank secara langsung ya, secara direct. Sorry, itu SKPR itu ya? Iya. Ya. Jadi waktu kita mau proses yang auto debit, dia kan udah ada data SKPR, KTP segala macam itu kita sampaikan secara digitalnya lewat aplikasi kita. Bang, ini data calon peserta yang akan ikut auto debit. Tolong di data dulu. Setelah itu baru ada agen kita yang akan melakukan pengiriman SKPR fisiknya ke pihak bank untuk dilakukan verifikasi. Kalau memang datanya sesuai, data yang kita kirimkan by aplikasi sebelumnya itu baru boleh untuk dilakukan proses auto debitnya. Gitu. Jadi si teller itu tidak lagi ngentri berdasarkan SKPR. Sebentar. Ini saya mau gambaran API speknya ya untuk auto debit. Berarti nanti ada dua gitu. Ada dua. Ada tambah satu lagi. Yang sekarang plus satu lagi untuk yang renewal. Ini kan
ada inquiry sama postingnya. Ada satu lagi berarti yang untuk auto debitnya. Oh, yang satu lagi untuk Proses renewal. renewal itu registrasi bukan? Bukan. Satu lagi berarti yang sama registrasi. Jadi total ada 4. 4. Kan 2 udah ada yang flow billing dan inquiry yang udah dipakai. Nanti ada satu lagi untuk registrasi pertama kali tadi sebelum diverifikasi. Satu lagi ada untuk payment pada saat dilakukan pemotongan renewal tiap bulan. Berarti saya kirim registrasi dulu. Saya kirim registrasi. Ke PSC. Kalau saat ini kita ke bank nih, belum ada yang proses auto debit integrasi yang saat ini berjalan, belum ada yang lewat agregator. Jadi kita belum tahu nih kalau misalkan lewat agregator. Kalau misalkan mau bikin sama, is oke juga gitu. Cuma saya belum tahu teknisnya sih. Saya bicara saya spek nggak berubah, cuma ada inquiry. Oh enggak, billing dan inquiry tetap sama. Tapi ada tambahan 2 lagi yang baru. Kan harus ada itu nomor rekeningnya. Iya. Kan di debit. Registrasi. Pasti ada tambahan. Nomor rekening yang di debit. Iya. Nomor rekening susulannya. Iya. Bukan nomor rekening pesertanya. Peserta. Jadi iya beserta preminya. Jadi kalau bayangan saya ya, kalau saat ini kan kita dengan bank atau bank NTT gitu ya. Dari Taspen Life ada closing. Si A nomor rekening sekian, preminya sekian. Kita kirimkan itu datanya ke bank NTT. Daftarin dulu, tapi belum eksekusi untuk proses auto debit. Gitu. Terus agen kita datang ke tellernya, cabang bank NTT. Nah, sistem banknya langsung melihat datanya. Ya udah kita registrasikan. Kalau misalkan sama datanya dengan bukti fisiknya, oke, valid, enter, masuk ke sistem untuk dilakukan pemotongan. Terus selanjutnya jadi Recurring. Oh. Gitu. Oke, Mbak. Jadi gini, Mbak. Enggak, di sisi ini ya Pak. Di sisi API-nya. Maksud saya kan kalau nanti misalnya auto debitnya kita dari tadi gini ya. Nah itu yang saya belum makanya saya bilang kalau dengan agregator saya belum pernah tahu mau flow-nya seperti apa, terutama bagian verifikasi SKPR. Karena kan SKPR bukan punyanya agregator nih, nggak boleh. Yang kedua adalah agregator nanti itu harus bisa mengakomodir tiap BPD. Ya. Jadi flow awal ketika nanti proses pendaftaran itu memang di ranahnya bank, karena semua data di sana, ya kan, ada ini, ada segala macam sampai nomor premi, besaran preminya, kan itu ranahnya bank dengan si nasabah, ya itu kita nggak boleh ikutan harusnya. Yang boleh ikutan kami itu sebenarnya harus data matang dari cabang. Contoh nih, Mas Rizky daftar, saya agennya nih. Daftar, terus saya masukin ke cabang Pakabutin saya. Daftar itu. Klop nih antara SKPR yang saya bawa sesuai dengan isian Mas Rizky dengan apa yang di-input sama. Oke, berarti valid datanya. Data valid, akhirnya di-input nih sama cabang. Inputan itu nanti akan di-pooling, Pak. Harusnya di-pooling di sistemnya bank. Itu yang kami akses nanti. Jadi kami itu kan bisa di-decrypt segala macam kan. Artinya kami akan mengakses semua data yang sudah masuk ke dalam entry dari sistemnya bank. Kalau itu harusnya clear. Karena kami nggak tahu tuh Mas Rizky rumah di mana, nggak tahu taunya Mas Rizky ID pelanggan atau nomor preminya 12356, dan itu aja. Nah itu disusun tuh semua tuh. Ada saya, ada Pak Priska, ada Pak Fitri, ada Pak Agus, ada semuanya, ya kan? Itu dari satu itu yang akan kita querying. Nah, ini yang akan masuk ke dalam sistem auto debitnya bank sebagai channel yang akan kita kembangkan. Jadi nanti menurut kita ini yang akan kita query itu sebenarnya kalau lempar ke TL 5 orang ini kita lempar ke TL rekeringnya nih Pak. Oh benar, ada tagihannya, ya kan? Nah dari kami lempar ke core, uangnya ada nggak? Uangnya ada, nah debit tuh. Debit sukses, tagih langsung ke teman-teman. Sama 5 orang ini sukses untuk tanggal 23. Besok pagi Mbak Ayu, baik saya, Mbak Priska, Mbak Ayu, lihat Mbak Priska ada 5 orang nih. Secara sistemnya 5 orang yang berhasil transaksi. Dicek sama Priska, Mas Rizky, bener nggak 5 orang ini? Betul. Nilainya berapa? 5 juta. Oke, clear. Transfer ke sana. Udah selesai.
Tapi hitan EPI jadi banyak ya. Kenapa? Hitan EPI-nya jadi banyak ya. Karena sebenarnya itu kan mengautomatiskan Gini Pak. billing dan inquiry yang sekarang ada. Gitu ya. Hitnya itu nanti dibalik Mas Siski. Kalau saya sih pas proses registrasi, nah itu tuh dari kita ke bank. Iya, dia Cuman ambil- jadi bukan tadi itu kan ada ininya, ada inquiry lagi. Iya. Ini ada tagih atau enggak gitu. Nah, itu cuma sekali dari kami, nanti udah ke bank. Kalau udah masuk ke sistemnya bank udah validate masuk, itu nggak perlu inquiry lagi ke kami. Langsung bayar aja. Ya udah langsung eksekusi aja, recurring di situ. Itu ngeri Pak. Biasanya kan gini kalau Iya. PLN atau DP. Tapi kan ada Nah, ya. Gimana? Kalau ribet nih, ribet PLN. Kalau PLN itu kan sebenarnya nomornya berapa? ID pelanggannya, Iya, iya. gitu kan? ID pelanggannya tuh, jadi bank tuh udah punya nih. Oh, si ini daftar nih nomor rekening 001, nomor rekeningnya nomor rekening Sosobar. Iya. 001 dia ID pelanggan PLN-nya tuh 1234. Terus ada lagi rekening 0222. Iya. Terus 4567 gitu nomor ID pelanggannya. Nah, mereka tuh udah punya fix data itu, lalu nanti tanggal berapa 12 itu. schedulernya jalan. Nah, itu inquiry dulu berapa tagihannya. Nah, ketika inquiry itu baru connect ke dealer. Karena kalau dari Kalau PLN itu- tagihannya bisa beda-beda. Iya. Nah, itu kan pertanyaannya bank dapat data itu dari mana? Dari customer kan? Customer. input kan? Ya. Nah ini sekarang customer tuh input ke kami. Berarti Nah, maksud Customernya saya, input ke mungkin kami, data itu- kami yang nanti over ke datanya ke bank. Ya, data itu yang udah Ada. hitam taruh di ya bank. tadi Pak ke PLN kan. Nah, Log kan ya. Artinya kami Pak si Pak Tito ini dapat dana Pak. Tetap konsum dari bank gitu. Ya, Iya. Kita ngasih ke bank. Betul. bayangan saya ini bayangan saya mereka tuh punya database sendiri ya, bank ya. Nomor preminya berapa? Ini nomor rekening yang akan di debit. Iya. Nah, dia nomor preminya berapa? Di sini ada banyak nih kan. Iya. Satu rekening social bar bisa punya 2 atau 3 nomor preminya. Oh ya. Berarti Nomor polisnya. di sini nanti mereka punya data seperti ini. Nah, ini nanti dihit ke PAC satu-satu. Kayak gitu ya, Pak. Ya. Berarti jangan dipikir satu satu tuh latihan aja ya. Untuk ngehit untuk ke query, ya. Untuk query. Karena mastiin itu, mastiin angkanya. Angkanya berapa gitu. Angkanya. Nah, tadi kalau di kita kan fix tuh angkanya. Semua sama Pak. Sama. Tidak akan berubah. Beda kalian bulan ini pemakaian sekian, Iya. harga sekian. Makanya tadi hitnya cuma sekali kalau kami pada saat registrasi tadi. Iya, sampai dengan jatuh tempo. sama Iya, ya? kan Oh, saya. Kecuali Oke. ada flow yang Stop update dan update. stop Stop update. gitu. Jadi pada saat misalkan ada peserta yang polisnya udah selesai atau misalkan di tengah jalan dia surrender gitu ya. Itu yang update Dari kalau saat ini sih flow belum pada jalan, tapi flow-nya itu udah di-include di flow yang udah diimplement. Jadi Dan kita kami tinggal kirimkan juga. aja. Ini datanya tolong di stop gitu. Pada saat ada misalkan prosesnya klaim dari si suspend lah. Instruksinya itu dari nasabah ke kami, keraskan dulu. atas dulu, kami nanti info ke bank. Oh. Nah, aman. Saya nanti. Stop update. Saya gini. Oh, karena biasa itu juga ada. Iya betul. Jadi ini Pak, intinya kami akan mengakses data dari bank itu dulu. Ya kan. Nanti perkara nanti misalnya tagihannya sama terus. Ya wes, ya apa? Kita pakai data yang awal untuk perlu query. Langsung posting. Ya. Langsung posting. Langsung posting kan tidak. Tapi kalau apa kalau memang sudah dijamin itu tidak apa. Tapi kalau kami Pak, secara dari sisi agregator Pak atau switching gitu ya, itu ngeri Pak sebenarnya Pak. Kalau nggak ada query gitu. Tapi kalau memang itu query tidak perlukan karena angkanya fix, nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Query boleh, tapi ke sisi bank, maksudnya kami itu hanya terlibat di proses register dan reporting transaksi. Hanya dua alur kalau saya pandang ini ya. Jadi kalau misalnya ada register atau ada stop update, tuh kami info ke banknya. Nanti bank akan reporting lagi ke kami transaksi berhasil atau gagalnya. Oke, berarti ini Pak ya, bank itu dari bulan ke bulan memang datanya berbeda ya. Misalnya hari ini 1000, bulan ini 1000 orang. Karena ada yang stop, Iya. bulan depan jadi Bisa 900. Bisa berubah. Oh iya. Bisa nambah, bisa berkurang. Jangan lah, nambah terus kita. Iya. Tapi dari customer info ke bank juga ya? Info. Kalau Ini ada nambah. alur manualnya kami seperti itu, manual ya, tanpa sistem. Tapi ini apa? Harapan kami itu nggak tiap bulan kami kirim data. Kirim data tuh hanya satu kali pada saat register.
Itu masa asuransi itu udah di fix, ada end date-nya berapa lama dia bayar premi nantinya, udah ada ininya lah, schedulernya tuh udah ada gitu. Tinggal nanti kalau misalnya kami stop karena dia misalnya klaim, udah klaim materialnya, info kan stop, dia nggak kedebet lagi nasinya, dia udah kejadwal. Tinggal rekening maksudnya debit berulang ya, debit berulang gitu. Tanpa kami harus info lagi tiap bulan. Kami hanya akan info kalau terjadi stop Iya. atau ada penambahan aja. Nah, untuk tadi Pak, pertanyaan lagi, ketika nanti di satu bulan yang pertama, oke, data masih valid dari teman-teman. Terus bulan kedua, recurringnya, itu kan ada rekor di recurring, rekor kan. Nah, karena memang tidak info, yang kita jadi pegangan, kan kita harus tahu Pak, data pegangannya data apa gitu. Data yang di bank. Yang di bank Jadi, tadi yang oke. kami register tadi. Oke, berarti sepakat bahwa apapun yang terjadi di channel itu adalah benar ya? Iya. Itu kan ya kan? Iya. Kalau di Karena yang rekor kita kan, info, data pegangannya. ya, yang kita info ke bank itu kan bank akan validate kan. Iya, iya. Data validate itu tuh yang masuk ke sebagai data bank siap debit. Berarti dibalik buat Di validate. Kamu bilang kan data bilang yang valid, dibalik kan data utang yang valid. Enggak, iya nanti maksudnya. Data bank valid. Saya bingung nih bank ini dapetin data ini. Apakah dari Taspen yang ngasih atau nanti dari ada API Pak? Dari Taspen yang ngasih via API. API. Ya API. Pada saat ada closing. Tiap bulan Tiap ada closing. Dari posting. Udah sekali aja. sekali aja. Misalkan nih, hari ini ada 10 orang yang closing produknya Taspen Live ke bank X, silakan. Kita kirimin datanya kalau dia mau ikut auto debit ya. Kita kirimin 10-10-nya. Udah, stay aja dulu di situ. Gitu. Berarti Mbak, polisi. Jatuh temponya beda-beda ya berarti. Beda-beda. Beda-beda, bisa beda, preminya bisa beda, end date-nya bisa ada, bisa enggak. Tiap hari. Iya, cuma maksudnya get data ini loh Pak. Iya, iya. Ini kan tiap bulan berbeda. Iya. Nah maksud saya, apakah dari Taspen itu bisa menyediakan API gitu loh Pak? Jadi ini Pak, biar bank sosial baru itu tiap mau auto debit, dia lihat dulu nih, hit dulu ke PAC untuk mendapatkan data ini nih, data yang bulan ini siapa? Padahal kan beda-beda tiap bulan. Kalau bank yang ini kan berarti bank yang eksekusi bukan? Iya. Tadi katanya datanya banknya yang eksekusi. KC ngambil data dari bank. Alurnya gimana? Ini maksud saya gini Pak, ini kan kita lagi mau, saya tuh bingung sebenarnya data ini dari mana gitu ya, Iya. dari API kah atau dari Taspen ngasih gitu Pak? Kalau kita kasih yang ini ya kerjasama langsung ke Bank Jateng nih. Kalau Bank Jateng itu pada saat dia registrasi awal, registrasi itu nasabah kan bikin tanda tangan fisik dulu ya lewat telero kami. Data itu masuk ke sistem kami. Dari sistem kami itu kami lempar API ke Bank Jateng. Ini ada registrasi sekian peserta yang udah ngisi SKPR. Per bulan. Tiap bulan. Bisa tiap bulan, tiap kali Ya, ada setiap kali closing, Sekali. nasabah itu cuma datang sekali untuk selamanya. Sampai polisi Selama selesai. polisi berlaku gitu, nggak tiap bulan dia datang untuk di debit. Nggak perlu. Dunia asuransi agak gelap, mohon maaf ya. Jadi kalau mesti Dia seakan-akan gini bahasanya di SKPR itu adalah saya mengkuasakan kepada bank untuk mendebet rekening saya untuk bayar preminya Taspen Live. Sampai kapan? Sampai kapan? Gitu. Ada masanya itu. saya 2030 ya. Iya. Oh, udah, itu tiap bulan. Itu tiap Apakah bulan tuh tiap akan didebet semester? tiap bulan. Apakah tiap tahun kita potong? Ada yang bulanan, ada tiap tahun di debitnya. Ada triwulan. Ada triwulan. Apakah mau beli juga? Nah, pada saat SKPR udah tanda tangan, di Telero ini akan bawa ke cabang banknya. Cabang bank akan mengkonfirmasi API yang kami kirim. Oh ini cocok data yang dari Taspen Live dengan yang fisik cocok. Approve kan? Nah, data approve itu masuk ke sebagai database siap approve nih. Recurring dia tiap bulan. Di Bank Jatengnya tuh. Di Bank Jatengnya udah tiap bulan ngedebet otomatis atas polis tersebut udah masuk ke database-nya. Jadi dia musiknya, bapak ibu sekalian. Jadi nanti kamu coba bikin BRD-nya aja. BRD-nya sesuai dengan meeting hari ini. Nanti saya coba susun BRD-nya ke tim PA. Nanti coba di grup kita sampaikan sesuai belum.
sampai itu sesuai PID-nya, artinya sesuai dengan fisik di sini gitu. Supaya nggak salah nih Pak bikinnya Pak. Yang pakai itu ya Pak? Iya, yang ada yang ada Yang sunyi. yang sunyi senyap ya. Kalau waktu itu pernah ada proses foto debit nggak sebelumnya? Ada Pak, PLN, Nah, Telkom ya. itu konsepnya gimana? Mereka punya datanya sendiri Pak. Jadi PLN-nya. Iya, jadi kan nasabah, saya mau upload ke PLN nih. Nah, berarti Oh, nggak peluang yang PLN. Kalau PLN itu artinya dari nasabahnya yang daftar itu kan? Ya, ini daftarnya nasabah lewat kami. Taspen. Berarti Taspen. kalau yang datang tadi Pak, saya mau tanya yang Iya. datang tadi. Kalau Sampai untuk setiap closing, Ya, berarti kirim API gitu ya? Ke Iya, sekali. datangnya. Kita Bang hit Jack, ya. Sekali. Ini datanya, Pesertanya. 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 Iya. Nanti kalau ada tambahan lagi di Kita hit lagi. Itu lagi, ini Hanya yang baru saja. hanya yang baru saja. Ya. Sama kayak kita datang ke bank, kalau kita mau tadi Daftar Atau PLN. Daftar apa? secara manual. Ngirimnya kalau saya ada orang baru lagi, ngirimnya ada tanggal sendiri nggak sih Pak? Langsung tanggal closingnya itu tiap hari Oh, tiap hari ya? Ya, Ya. tiap Oh, hari. berarti satu. Tiap hari itu. Ya kalau ya misalkan, tapi bukan hal yang fix di scheduler, misalnya atau mau scheduler atau enggak ya. Tapi bukan hal yang fix itu di scheduler kan tiap hari atau berapa hari. Pas ada closing lewat Sigenta itu kan. Iya. Jadi agen kita punya aplikasi untuk menawarkan ke calon peserta. Kalau pesertanya oke, setuju dengan produknya Taspen Live, dia mau ikut dan ikut pembayarannya metode auto debit, itu diregistrasikan. Aplikasi kita menghit API yang ada di bank untuk disimpankan datanya, belum masuk ke auto debit. Belum. Berikutnya ada beberapa bank yang butuh SKPR fisiknya untuk disampaikan ke teller, dilakukan verifikasi oleh teller terhadap data yang tadi dikirimkan. Kenapa? Biar tellernya nggak ngentry. Cuma checklist aja dia. Cuma checklist. Oh, nomor VA sekian, premi sekian, tanggal lahirnya benar, KTP sesuai dengan data yang ada, fisik dengan data yang dikirimkan. Jadi di banknya memang menyediakan satu interface lagi buat sisi tellernya. Cek. Oh, cek. oke, sama verifikasi. Baru dia masuk ke sistem auto debit. Nanti di sistem auto debit beda lagi ceritanya. Ada dua, proses billing dan inquiry serta proses renewalnya yang akan dijalankan. Dan itu udah sekali untuk si A. Si A dapat satu polis untuk produk A gitu ya. Ya udah. Kalau yang renewal itu buat apa Pak? Recurring tadi. Renewal atau recurring itu beberapa produk yang kita punya memang kan bayarnya tiap bulan. Gitu. Jadi peserta kebanyakan closingan pesertanya itu dia maunya ya udah potongin aja lah dari gaji saya. Tiap tanggal 1. Tiap tanggal 1, tiap tanggal 5, misalkan dia maunya tanggal berapa. Nah nanti pas dia di auto debit hit apa ke Taspen? Satu, kalau dia belum punya polis, jalankan flow billing dan inquiry yang sudah tahu. Kalau dia sudah punya polis, maka dia menjalankan satu API lagi untuk yang payment auto debit. Iya. Kalau belum punya polis, Gini, kalau istilahnya tadi kalau Premi premi perdana. perdana, premi pertama kan belum ada polis, dia bayar dulu baru keluar polis kan. Nah itu pakai sistem billing inquiry kayak yang Kakindo sekarang jalanin sama kami. Itu dia bill pertama, bayar baru terbit polis. Kalau udah terbit polis baru bisa masuk ke API kedua yang tadi payment berulang recurring tadi di bulan berikutnya. di bulan berikutnya. Payment pertama bukan auto debit. Iya. Bukan, tapi karena pesertanya potongin aja lah dari gaji saya gitu. Tapi Jadi sistemnya bukan dipotong, tapi untuk premi perdana aja. Premi kedua, ketiga, dan keempat itu namanya recurring. Jadi Pakai pada saat sistem renewal tadi. jadi pada saat misalkan sekarang tanggal 27 Desember itu premi perdananya dipotongkan hari ini juga. Bulan depan misalkan saya mau tiap bulannya dipotongkan tiap tanggal 1. Januari tanggal 1 dipotongkan dia. Tanggal 1 Februari dipotongkan dia. Tapi premi perdananya pada saat dia melakukan closingan saat itu juga.
Jadi gini. Tawarin produksi. Tawarin produksi. Sebentar, Pak. Kan Jadi Mbak coba buka mata sudah live. Gak usah dulu, gak usah biar tahu untuk custom smart sale. Di situ ada. ya tadi kan dari waktu ada orang yang dapat dari Taspen mengirim API ke Bank Jateng nggak dia? Iya. Nah, Terus? API-nya sebagai proses registrasi. Tapi belum masuk atau dapat. belum kayak engine atau debitnya belum. Nah, terus nanti di-upload sama teller. Ya. Kalau udah di-upload sama teller, Masuk ke sistem auto debit, premi perdana. premi perdana dengan Langsung API yang dipotongkan saat itu juga menggunakan API yang existing. Ya. Ya. Terus auto debit berikutnya Bulan kedua. Bulan kedua sesuai dia di SKPR. Kalau dia ngisi tanggal 1 ya tanggal 1. Kalau misalnya premi perdana tanggal 27 bulan Desember, nanti dia minta tanggal 1. Ya tanggal 1 di debit lagi. bulan besok, Sebagai bulan besoknya kedua. lagi. nah dengan API apa Pak? Saya Tadi renewal. Nggak ada API lagi udah. Nggak. Jadi Oh, bukan jadi API. dari waktu kita si tellernya itu melakukan verifikasi, itu datanya sudah ada di core banking. Jadi tiap tanggal 1 dia nggak nanya lagi ke TL. Dia nyimpen data itu, oh si A, ini ada si A yang akan kita potongkan tiap Tapi tanggal kan harus 1. di flagging ya Pak? Kayaknya kan pertama dong. Hah? Flagging kan Flagging pertama buat apa doang. ya? Transaksi tadi. Iya. Report ke kami. Oh, bukan flagging ya? Ya flaggingnya report. Report Begitu doang. tanggal 1. Jadi pada saat misalkan tanggal 1 berhasil dipotongkan dananya, Report aja ke TL. itu infokan via kita, via API. API. Iya. Yang tadi satu lagi ada. Yang tadi saya bilang kan akan ada 2 tambahan. Oh, berarti bukan pakai posting. Yang atau dapat yang kedua. Yang manual. Pembayaran kedua. Ya kirimin via API biasa. Nggak inquiry lagi ke kami. Nggak ada Karena banknya udah Saya kan ada 2 tuh yang sekarang saya punya. Yang kirim sama posting. Saya kirimnya ada lagi ya. Ada lagi satu lagi. Oh beda, PPI beda lagi kayaknya. Oh. Ini gue taruh di mana? Kalau API sistem kita sekarang itu yang customer initiate kan. Nah, Ini beda. ada lagi berarti. Beda. Untuk atau debat kedua dan seterusnya ada Beda. lagi. Yang Beda, dikirim. ya. Oh, oke. Ini customer initiate tuh masih ada. Belumnya di-share sama cerita di grup. Flownya Bisa biar kirim. biar dapat itu biar. Maksudnya jangan disandingin sama yang lama. Nah, Nah, ini beda soalnya API-nya. maksudnya Meskipun flow-nya include Ada juga di yang situ. include di dalam itu, tapi lebih expand lah. Lebih di yang udah jalan sekarang itu ditambah iya. dengan fitur renewal tadi. Ada 4 berarti yang tapi yang satu yang terakhir dari sini. Kalau posting tuh sistem apa sih posting? Nggak tahu sih. Yang PI posting tuh yang gimana maksudnya? Yang ini. Yang payment. Ngedebet, payment tuh ngedebet. Eksekusinya. Ya. Ya itu mungkin posting yang dari sisi bank, Sisi bank ini. core bank ini kalau auto debit. Iya Pak. Bill zaman ini. Iya ya. Nggak, tadi kata ada 2 API apa aja? Ini payment sama Oke. ini query. Oh, untuk Iya, ngedapatin iya. data sama eksekusinya. Ya. Oh, untuk ngedapatin data mungkin itu nanti dari ngambil ke banknya ini yang proses registrasi tadi. Kalau bank udah approve, masuk ke sistem, nah itulah yang di query. Bahwa ini adalah proses auto debit. Oh, jadi ini Mbak, jadi pas auto debit. Ini kan beberapa aku selalu diruntangkan betul karena kita nggak perlu aktif query ke film. Jadi katanya sebagai call Query-nya ke core di sekarang. bank katanya. Iya. Jadi kita Berarti nanti yang Ini nggak ke query ke kami nih. Pembayaran pertama ini nggak dipakai. Enggak. Sekali Query doang. Sekalinya cuman ke Kalau dia sisi bank punya aja. polis. Kalau dia premi perdananya dong. Pak iya. Udah. Kalau ini kan maksudnya dia ngambilnya ke kita sekarang ini. Iya. Nanti query-nya ke core bank. nanti Pokoknya setiap Oh, kalau saat ini sih masih ke kita. Yang dia apa? Kalau yang auto debit kan, oh ya, karena banknya masih. Kan pertama kali, yang pertama kali. Iya, betul. Kalau nanti untuk yang tiap bulannya, itu query-nya ke core-nya dia. Ke Ke core-nya Simba. oh, Itu udah saya. Saya ada nasabah tersebut akan mereka Berarti tiap bulan pembayaran dibayar selesai pertama itu. ini dipakai di query dan payment. Iya. Tapi tidak kena fee yang normal ya. Karena kan itu sebenarnya kan satu flow atau debit. Di mana flow-nya ada flow billing dan inquiry untuk premi perdana. Satu lagi ada flow untuk yang bulanannya. Gitu. Takutnya kalau jalur ini kayak tadi tuh bingung.
Takutnya malah kena cas 2%, Dealer itu kena cas 2. emang belum Jangan. pernah ya? Belum Mas. Oke. Belum. Gitu ya? Belum pernah ketemu dealer dealer belum ya? Saksi belum ya. Belum ya, makanya agak awam. Makanya nih, nah ini jadi piloting nih. Karena biasanya kalau di insurance itu proses Oh, atau ini debit ini itu mana langsung nih? ada. Oh iya nanti itu Belum pernah ada payment gateway yang Kalau tadi itu bisa akomodir ini. SKP yang dikasih ke siapa? Flow-nya berapa? Payment gateway itu belum ada yang akomodir ini. Yang kemarin tuh Pak Agus ya saya cerita Prima terus bersama P Pak, T bersama itu belum bisa akomodir atau debit. Karena eksekusi debit itu bukan di sisi payment gateway-nya tapi di sisi bank. Jadi kalau core-nya bank udah ready, yang jadi isu kami sebenarnya adalah core-nya Sulsel belum mengakomodir sentralisasi pendebetan itu aja sebenarnya kemarin. Iya. Dari Memang 2023. biasanya Pak, kalau untuk debit itu memang query Pak, untuk memastikan apa yang di debit kan, gitu Pak. Nah, bahkan kalau TLX tidak perlu itu kan, karena angkanya sudah fix di depan. Jadi ketika si A bayar 100.000, maka di bulan kedua si A itu 100.000 terus sampai akhir kontrak. Iya. Itu kan deh. Sampai nanti ada kalau kami ada proses Sampai update. update, ya, Iya. sampai update lagi. Update nanti update ke depan Validasi akan yang ada sekian. Oh ternyata di bulan 7 si A menjadi 103.000. Pop up misalnya. Nah, ya kan? Kalau dia mau top up bisa. Ya, makanya nanti si core itu si bank itu jadi datanya sesuai dengan data dari update CR, ya kan? Yang harus dijaga adalah banknya ini. Cuma di Sulsel berarti kan datanya dicapong, seperti dicapong. Iya, nggak sentralisasi Pak. Ari, Bank Jateng itu masih bawa daftar. Jadi Telero masih bawa daftar ke sana untuk di auto debat kan? Iya masih. Masih. Sama. Jadi Sama, memang super begitu Pak. iya. Tapi Jadi kan itu buat approve tadi. Tapi kayak Bang Mantap udah nggak mau mereka. Bang Mantap nggak mau verifikasi SKPR. Pokoknya kalau misalnya dari Taspen Live udah datanya sekian, Udah, kami jalan. percaya. Kalau ada apa-apa Taspen Live yang tanggung jawab. Bang Mantap itu. Harusnya betul itu coba, karena kan nggak banknya nggak tahu kan. Ketika data dari Taspen Live sudah valid, ya wes, itu pasti jadi data acuan. Dia cuman ngelihat mereka ini ada apa enggak terdaftar atau enggak aktif apa enggak cuma sebatas itu Bang Mantap. Taspen buat ngomong buat ngelaborasi, ya kan? Memang. Iya. Tapi ada yang Bang memang bisa isi SKPR ada gitu diperlihatkan. Makanya variabel kan itu tergantung sisi bank kan. Balik, Sering kan kalau tadi dibilang data itu harus dari bank kan ambilnya. Nah, sedangkan di Sulsel itu kan data di masing-masing cabang tuh nggak tersentral. Gimana koordinasi? Itu makanya tadi diminta sentralisasi dulu Iya. Pak datanya. kita harus ketemu dengan Pak Ari, dengan Bu Desi gitu ya. Gimana caranya core bankingnya Sulselbar itu bisa diakses di semua cabangnya untuk seluruh peserta debit yang kita daftarkan Mbak. Dan maksud saya di kantor pusatnya sendiri itu dia punya nggak data itu? Ini kan yang punya core-nya kan teman-teman PAC Pak. Yang Pasti punya. paham core banking kan mereka yang develop Karena Pak. kan kalau FOP semua channel kan jadi setara Pak, nggak mungkin masing-masing. Gini, kalau dia punya modul payroll harusnya sama. Ya, Dipakai. betul. Itu aja. Jadi kalau di bank itu ada modul payroll Pak, contohnya modul sama. Nah, Karena BPD itu pasti payroll. betul. Di Sulselbar itu Pak, masalahnya kemarin dia ada beberapa menu, ada menu payroll, ada menu pendapatan apa gitu. Dan itu kolomnya dibatas sama mereka, sistem saya atau tampilan juga dibatas. Kalau potongannya udah penuh, Taspenlive mau masuk udah nggak bisa Pak. Oh ini kuota Pak ya, kuota. Ada kuota Iya, dia Bisa ada, Om. Oh, ada Ya, Bisa. Saya Pak, ada potongan dia. Iya, beda potongan. Mungkin Iya, iya. potongan UP. Iya, Nah itu iya. banyak potongan tuh. Jadi ada yang ngegadein SK-nya karena tukin gitu. Ada Pak, ada yang SK-nya SK buat gaji. Ada Pak, sampai ini batas. Itu kemarin udah ditawarin sama Pak Ari sana. Ya. Pas Live mau urutan 1 bayarnya berapa berani? Dia gitu. Dia bisa rombak ulang Pak. Cuma waktu itu Real Mas. poinnya kami nggak nyiapin dana buat development, tapi ngejanjiin dari sisi transaksi Saya aja. mau masih ada ini kalau tahu nih Pak An disiapin aja dari. Nah ini kaitannya Pak Ari. Ini Menteri Keuangan Ini kita ada- nih, Pak, nih, ada Pak Ari. perjanjian dua nih dengan Praktindo sama Bang Sulsel. Iya. Nah ini ujung-ujungnya seperti yang saya bilang Pak Kis tadi kan budget juga kan, Betul. uang juga kan. Nah nanti katanya kalau ini benar-benar jalan, yang katanya dengan perjanjian dengan Sulsel
ini kita apain ini? Itu tadi Pak, kita tetap butuh probis buat pendaftaran SKPR ya Pak kalau di sosial itu. Nah itu melengkapi KPKS itu, jadi paling ada nih. Kalau kaitan yang Bapak maksud adalah fee transaksi, itu nanti kita akan putus untuk transaksi debit itu lewat Pakindo jadinya. Jadi nggak ada fee ke Sulsel? Enggak. Oh selama ini mereka juga nggak mau, nggak lagi Pak. Boleh. Nggak nagih mereka, bingung lagi. Ya, mereka nggak ada. Karena dari cabang-cabang. Karena mereka nggak punya data buat nagih Pak. Setahu saya sih ada. Jadi fee-nya itu nanti kita mau antara. Karena kalau tadi kan dia ada biaya juga. Itu yang dibagi. Nanti pasti dibagi lewat Pakindo Pak. Nanti akan dapat. Iya gitu. makanya itu mesti sepakati berapa gitu. Kalau itu kami udah punya angkanya. Punya angkanya Pak. Kalau skema fee-nya di adminnya ada Pak, ya yang internal bisa kembangin langsung aja ke kami. Gitu. Karena kami dapat dari yang di admin. Tapi kalau seperti yang lain itu masuk collection fee, itu baru beda urusannya nih. Nasabah membayar sejumlah premi saja. Nah, jasa kami dan bank atas jasa kami dan bank dibayar OTL itu udah gitu. Tinggal di ini Pak skemanya Pak. Itu seperti itu sih nanti rencananya. Ya. Jadi kita nggak bebanin ke nasabahnya. Itu saya makanya Pak, itu aja tinggal nanti. Kita mah nge-follow aja Pak. Nggak bebanin selama ini Karena kita di channel akan nanti ada fieldnya sendiri kan. Ketika konspirasi kita akan settle-nya dikurangi gitu. Itu kami ada skema itu Pak untuk dengan deadline. Untuk contoh dengan misalnya TV kabel gitu. Beberapa TV kabel itu coba jadi nasabah user akan membayar, customer membayar sebesar tagihan saja. Nanti kami akan nagih ke bank, dikurangi fee-nya bank Pak. Contoh misalnya Republik atau apa gitu. Tagihannya 100.000, collection fee-nya 3.000 dari si Republik. 3.000 itu dibuat sama bank, banknya 2.000 PS. Nanti ketika ada tagihan 100.000, kami nagih ke bank itu 98.000. Dapat duit berapa? Kami akan bayar ke Republik itu 97.000. Jadi 1.000 ke Pakindo, 2.000 ke bank. Selesai itu atas collection fee-nya kami. Nah, itu ya ada skema, kalau ada lagi skema yang memang biaya admin seperti PLN, dan PLN itu ada biaya admin tuh. Nah nanti biaya admin itu yang akan dibagi, misalnya 3.000 biaya tagihan PLN. Nah, tagihan bank misalnya 2.000. Yang 1.000 PAC, tapi saya settle ke PLN tetap utuh sebesar tagihan. Berarti beban customer ya. Ya betul, itu kembalikan ke PL nanti di awal. Oke. Nah, gitu nanti sama. Nanti yang awal gitu, yang awal. Kita kasih fee nanti ke Pakindo nanti share ke channelnya. Ya beban kan. Ya. Satu fee nanti. Benar kata bahwa tadi PR-nya adalah Sulsel harus memastikan datanya itu sudah tersentralisasi. Sentralisasi dulu Pak. Data di sosial itu ada yang di perusahaan Pak, itu ada nggak data yang dia upload langsung hilang gitu? Ada yang gitu atau ada yang dia simpen terus? Ada nggak dia upload langsung hilang? Simpen terus. Simpen terus, Iya. berarti ada ya Pak ya? Tadi itu Pak sampaikan, kalau ke payroll pasti itu tersentralisasi. Harusnya gitu. Tapi itu mau diparsing itu kayak apa? Tetap datanya di Saya khawatirnya dia nggak pakai payroll itu Mas. Yang saya tadi bilang dia kan ada 3 metode. Iya. Iya. Bisa jadi di cabang kecil itu dia nggak ada menu payroll misalnya. Dia cuma ada menu yang mana gitu saya nggak hafal tuh. Nah bisa jadi itu yang cuma ngedebet sesuai dengan sending instruction dari kami. Ini nggak nyimpen Pak. Iya. Bisa jadi gitu. Tapi pasti juga ya. ya, tapi poinnya gini, itu data itu kami bisa sajikan lah nanti data itu, karena kami punya datanya kan, maksudnya di yang cabang itu. Tapi kami harapkan itu nanti tersentralisasi, begitu data itu kami drop, itu tersentralisasi di sistemnya bank, di core-nya bank pusat. Nah itu memungkinkan nggak dibuat seperti itu? Gitu. Nanti eksekusinya pendebatan tuh udah nggak cabang-cabang lagi, udah sistemnya udah dikali aja. Kami nggak mau ngelibatin cabang-cabang karena cabang-cabang ini yang protes karena mereka dapat apa kayak kerjaan tambahan. Nggak efektif sih Pak, harusnya mau selesai udah. Begitu udah, Potong aja. jadi begitu udah ngirim monopnya SKPR nih, kirim syaratnya udah semua aja. Terus pusat proof nih, namanya ada, rekening-rekeningnya ada, tanggalnya terisi, semuanya terisi semuanya.
Udah harusnya selesai tuh. Bulan depan cabang nggak ngapain lagi. Iya. Cuma kalau ini kan pesertanya kan lama-lama nih Pak. Iya. SKPR-nya mungkin ada di masing-masing cabang. Maka tahu sekarang Ya nanti di ada dan pooling Pak. apakah nanti ini untuk tahap awal kita kirim dari data kita, Iya. kita kirim ke Kita harus rekonsil ke bank Pak, rekonsil ke banknya. Iya. Itu nomor satu ya. Rekonsil Itu maksud nanti saya tadi bukan data ke Pakindo ya Pak. ini, Kita ya ke kan? bank. Karena Pakindo kan nggak Betul. boleh megangnya Betul. SKPR itu. Iya. Kalau saya gitu sih oke banget. Data kebarui dari TL ke bank. Iya. Bank itu ya akan dipakai oleh Pakindo, konsul Pakindo untuk proses atau Iya. Itu sebagai data awal. Iya, data awal. tadi. Kalau bisa itu sih Iya. clear. Cuman ya itu tadi yang kita wanti-wanti tuh jangan ada kerja di cabang lagi, Betul. sentralisasi Harusnya- wajib. Terus data kami nanti yang urusan ke pihak banknya Iya. untuk reconcile segala macam itu jadi data awal. Kalau itu bisa dipenuhi dalam Sampai waktu pukul lagi. 2 bulan ke Dari depan, sentral, cabang ya kita cabang PKS. juga. Kita kerjain dulu. Kita teriak. Kalau bisa 2 bulan ke depan langsung PKS ya kita Mbak Pris ya. Kan ya Pak, targetin nanti di week 2 gitu Januari. Kalau misalnya butuh kami yang undang, nggak apa-apa kami undang. Kalau susah berapa? Mau di sini silakan, mau di Bandung boleh, mau di Makassar juga silakan. Di Bandung. Asli Pak, serius. Jadi Di Bandung. jadi gini, Mbak Priti nantinya dia API-nya benar, saya operasinya juga benar gitu. Banknya dapat data yang benar, gitu Pak. Terus pastikan flow-nya sesuai juga gitu. Jadi ketika gongnya Februari live gitu, itu udah nggak ada lagi miss gitu. Itu sih menurut saya sih gitu. Contohnya sekarang kan bahaya, sebagai tahun mahal gitu. Mungkin udah mahal, dapur. Karena tadi nih kita butuh kepastian Pak, ketika data di banknya tidak lengkap, kita nggak pakai data dari TL untuk yang pertama kali lagi. Maksudnya untuk Tapi kalau kita bicarakan tadi itu, kita siapin aja data kita dulu. Nanti di dalam forum pertemuan itu kita sampaikan. Kalau memang di banknya sudah siap data, ya udah kita gunakan datanya dia. Kalau enggak ini kita punya data, tolong direkon dulu dengan banknya sendiri gitu. Baru masuk ke teknisnya nih, Mbak Berarti akan konsum API mana gitu. Gitu nih Mbak. Ini sorry agak hot nih khususnya nih. Karena emang bener Pak, kalau di experience emang kita belum berpengalaman. Karena kan memang yang terlibat itu rata-rata PLN Telkom Pak. Dan semua data yang valid dari dealer, dari PLN-nya. Jadi semua data dari dealer ya? Betul. Hampir semua kami Pak, data pegangan itu dealer semua Pak. Kalau perusahaan pembiayaan gitu, Itu sama, query kan? Sama, tapi query Pak tetap. Multi finance? Betul, kayak BAF gitu ya. Itu query Pak. Gitu. Oh, query. Iya, query ke BAF balik. Nah, baru terus saja tuh si dananya, apa si amount-nya, tagihannya itu. Oh, karena dapat datanya per bulan ya, bukan prepayment sampai selesai. Betul, betul. Bulan. Sampai nanti dia kayak data SI nggak ada Pak. gitu ya. Iya sih Pak. Bulan 12, Ada saya isinya bayar pas bulan dari 13, nasabah kan ada tuh itu ya. bentuk Nggak SI. dapat. Jadi Kayak kita akses mau bayar Dari ini stok. Pak. iya dari peserta. Dari peserta sendiri kan, Sendiri, nasabah kan. sendiri yang SI-nya, tapi dia langsung ke bank, tolong debetin rekening saya untuk bayar tagihan ini. Itu SI juga, tapi dari banknya Mbak. Nanti ketemu Dari nasabahnya. Kalau tadi kan saya dari bahasannya channel yang lempar gitu tadi ya Pak ya. Kalau misalnya nanti dari Pakindo yang meneruskan data dari kita ke channel memungkinkan nggak? Jadi kita ngasih data ke Pakindo nerusin ke bank, travel opsi itu memungkinkan bisa, nggak? justru itu bisanya. Dari Justru itu Pakindo bisanya. meneruskan ke channel. Iya. Terus nanti mereka tinggal Karena motongin. dia- Tinggal motongin. Tinggal motongin. Terus mereka tinggal Nah, dia tinggal request aja ya dia Nah, yang request dia yang mereka generate. nanti. Iya, Dari- mereka ya Pakindo request, mereka tinggal posting. Iya. Kan tadi selama itu tadi aku lihat channelnya tuh yang request kan, yang require Channel data. itu Bukannya bank Pak, maksudnya definisi. Bang core-nya. Kalau bank tuh channel tuh kita di Pakindo. Pakindo. Ini Ya. yang mana? Yang itu deh. Yang terlibat kan? Atau ribet? Iya. Yang terlibat. Kalau itu ribet kan tadi yang udah kita bahas, yang registrasi kan dari sini ya, yang infokan ya. Infokan ke core. Ya. Nah, itu lewat Pakindo nggak sih? Nah, Lewat Pakindo juga ya, kan? ini Iya. datanya gitu kan. Hmm. Itu pas registrasi.
Berarti nanti semua di-pooling di dashboard itu ya hasilnya, misalnya dari social bar, nanti misalnya sulut bu itu semua nanti di dashboard tadi itu kelihatan ya di dashboard yang tadi. Iya. Bisa di semua channelnya kan. Ya nanti kan maksudnya usernya mbak user nanti kan bisa buka emang banknya sendiri ya. Kita banyak datanya kan mbak. Jadi kita masuk user nanti kita sajikan sesuai dengan bank masing-masing. Oh gitu Ya. Enggak kita semua, tapi kalau nanti tergantung sih fotonya apa nanti. Kalau karena nanti bisa ketahuan semua bank ya kalau misalnya. Tapi kalau misalnya bank per banknya. Partindo ada 8 misalnya, kita udah bisa sama Partindo 8 channel kan. 8 8 bank itu aja muncul nanti di Ini dashboard. berarti kita terusin ke Pakindo yang ini yang nonton Yang ke iya. bank oh gitu. Ya, Oke, per bank. oke. Karena kan kita ada ID banknya loh. Ya, maksudnya kami kan gini maksudnya Mbak Fiska, kami kan punya database Corporate. Jadi nggak cuma social bar doang. Anggaplah dari 8 yang udah kerja sama Pakindo itu kami udah punya nih database-nya. Nah dari 8 bank itu kan cukup API sekali ya. API sekali ke Pakindo nanti yang distribusi ke core-nya masing-masing bank gitu. Bisa nggak itu seperti itu? Registrasi tadi ya, registrasi. Ya, registrasi. Secara teknis sih bisa aja Pak, cuman saya masih memikirkan nanti di channelnya itu saat Misalnya nanti kan kami kirim pasti kan akan ada instruksi ini registrasi untuk ke bank mana kan? ya, Lewat. dan itu kan tiap hari ya. Bisa tiap hari, Karena bisa juga berapa kalau ada hari ya? tambahan. Iya. Kalau ada selesai Kalau stok, nanti kami info langsung segera stok. lewat API itu. API juga. Nah itu jadi Kita buat ini nggak? Mau aku tampilin misalnya nanti gambarnya kayak gini kan, gitu. Biar aku nggak salah persepsi nih, karena aku bukan orang IT, tapi ini aku gambaran itu aja, gambaran gampangku gitu. Gambaran user. Itu bukan orang IT. jadi kayak kita tiap Tetap hari bagus, ada cocok jadi orang IT. hit ke banknya. Iya. Menginfokan ini Ada penambahan, ada ada stok. Dan itu bisa di scheduler sih, maksudnya kami ngirim, nanti di scheduler tengah malam bisa mau dilempar ke banknya tengah malam silahkan aja diatur. Yang penting kami nge-hit nanti API-nya. Kalau ada penyesuaian dan penambahan ada penyesuaian. Harapannya Nanti sih. gambarnya gini ya Pak? Nanti gambarnya gini ya Mas? Bapak ya? Iya, Dari itu gambar. bank kan sekarang. Kanan Bang? Iya. PAC di tengah. Ya. Banknya beda-beda nih. Ya. Betul. Nanti kayak gini apa gambarannya? Ya udah. Ini berarti posisi beliau lebih Switcher. Feature. Ini udah bagian dari kita yang kalau tadi Iya. ini bagian dari social kan Yang core tadi. gitu. Jadi dia sebagai switching atau agregator Pak? Kenapa? Jadi nanti solutionnya dia sebagai switching atau agregator? Ini aku Kalau nggak tahu nanti nih, bahasa agregator IT. juga, nanti agregator. Kalau ini kan aku berenang. Ya sebenarnya hampir sama sih. Sebagai agregator karena nanti kontaknya berhubungan lewat PAC aja Pak. Kita nggak lewat, kan tadi registrasi itu kalau kita bank Jateng langsung, registrasinya kan ke bank ini lempar datanya lewat core-nya PAC. Kalau ini pada saat registrasi itu di sini. Nah, kalau misalnya banknya butuh fisik, kita akan kirim ke bank tetap. Kalau PSC sebagai switching kita tahunya beres Pak. WhatsApp service sama kayak PLN sama Telkom. Jadi terserah mau PSC mau diapain. Ya, kalau memang maunya seperti itu. Terus aja saya sih, ya kita ini pilotingnya dulu social bank. Kalau misalnya oke nanti, ya kita bisa buka tuh Pak. 7 bank Yang lain. bisnisnya lumayan Pak. Gitu. Kita Social bar aja udah lumayan nih. Ini gede nih. 46 bank BPD Ini. itu makanya kita ambil pilot projectnya dulu. Saya masih cek juga Pak nanti TPS-nya di mana dia. Kalau misalnya handle semua gitu. Kita sih terakhir di 200 Pak. 200 ya? Ada 300. Wah, yang teorinya Waktu di tempat sebelum sih Oh iya, mobil. Hmm. Sekarang kan PLN nasional. Nah tadi sebenarnya konsepnya nggak itu sebetulnya kan mereka juga sekarang handle PLN nih atau Telkom kan di banyak bank Betul. Iya.
Ya kan? Udah jalan kan? Iya, gitu. Nggak ada isu ketika misalnya kita kirim atau PLN kirim data itu mau dibayar di bank A, di bank B, di bank C itu udah ada. Udah bisa di switch lah ya. Iya. Tinggal yang di set itu biaya adminnya nanti berapa? Udah Masing-masing bank itu bisa jadi beda, kita deal aja. Iya kan? Itu nah mereka tuh itu nanti tuh yang bikin fleksibel di situ. Ya nanti kan kalau ini jalan artinya yang deal dengan bank kan bukan kita lagi kan Pak. Iya, itu di internalnya PRT. Iya. Bisa kita kasih baknya nih guys, sekian silakan bagi-bagi sendiri bisa. Tapi nanti lah Pak. Iya. Ya udah sekarang gini aja deh, apa namanya, ini kan teman-teman udah firm nih, udah tahu posisinya kita seperti apa. Kalau bisa sih ada rekomendasi ini hasil diskusi kita ini kayak gimana flow nih. Ya kan, tadi kan bicara flow kita nih. Kalau saya sih, ini Pak, tadi kan sesuai sistemnya bahwa memang tidak ada query. Terus sekarang kan beda sama Telkom. Kita sebenarnya ikut ini Pak, yang terakhir kita bicarakan. Jadi tetap data dari, selama data disajikan dari teman-teman TL dan itu valid, ya, terus data itu diubah. Artinya kan semua itu valid, mirroring ya, datanya valid. Nah, kami kan akses data itu selesai seharusnya. Jadi nanti atau dari kita itu query-nya bukan tinggal lagi ada query gitu. Jadi data dari bank. Bank yang menentukan bulan ini 10 orang, bulan depan 15 orang, terus semua data di bank. Bank dari mana? Bank dari update-an dari TL. Nah itu konsekuensinya bank memang harus punya sistem untuk meregistrasi tadi, untuk mensentralisasi tadi. Yang maksud saya, ini opsi aja. Karena kan kita nggak bisa nge-push juga banknya, Iya. ya kan? Kalau misalnya ada yang bisa di-handle langsung sama PNC, ya mungkin mereka kan bisa nge-push si bank social bareng ya, ya kan? Apalagi kan teman-teman udah masuk tuh di sana, gitu. Nah itu jadi opsi aja. Jangan terlalu kaku juga. Jadi sebenarnya Pak data teknologi di bank atau PNC tidak ada isu. Nah itu. Ya, itu. Makanya tadi kalau misalnya nanti gambarnya mau yang Mbak Priska itu teman-teman jadi switching kita tuh. Iya. Bagian dari Iya, TL. bagian dari TL. Orang gambar udah dalam kotak gitu. Iya kan? Nanti gambarnya udah di dalam. Nah, saya belum mau nih Mbak Priska, saya mau piloting dulu. Nanti bonus banyak sih soalnya. Soalnya nanti next project itu kan tadi baru 8 ya yang udah ada core bankingnya di Papindo ya. Next projectnya BPD lain bisa nggak diakomodir seperti itu gitu. Mau dipindahin. Ya, diakomodir untuk barangkali Papindo nyiapin suatu sistem gimana caranya prosesnya bisa seperti itu gitu. Di bank lain yang core bankingnya bukan dari Papindo. Kalau itu bisa kami challenge saja kalau Papindo bisa, ya mungkin nanti bisa bersaing sama Pinet nanti gitu. Sebenarnya kalau ranahnya channel pasti sesuai dengan yang bukan channel sih Pak. Kan itu kan kuncinya. Ya kan. Sebenarnya switching bisa apa-apa kalau nggak pengen channel gitu. Iya. Nggak bisa bergerak. Jadi dia ini udah one step ahead. Jadi dia udah ada di dalam bank gitu. Harusnya lebih mudah. Harus lebih mudah. Timbang Sentralisasi tadi lebih timbang mudah. switching lainnya sekarang gitu kan yang memang dia pure di bila agregator doang. Baru masuk. Jadi dia lebih dekatnya ke biler. Iya. Kalau dia udah dekat bank juga gitu ya. Kan udah core banking itu maksudnya Pak. Kalau Iya, udah core banking nggak kelebihan penting. sebetulnya. Tuh, tinggal kita uji aja kelebihan ini. Ya kan? Betul. Tes aja nih, Kita kan kita tes di 8 ya Pak. Kalau 8 sukses kan berarti BPD lain kita bisa Sumber dulu kita eksekusi. Ya. Jadi sesudah kita eksekusi target kita pakai dia Pak. Jadi di Januari 2022 itu kita fixkan semuanya flow-nya Pak sesuai dengan ketiga gitu ya. Mana yang dalam mendekati tercepat gitu. Itu nanti kita eksekusi mungkin di Februari itu udah bisa jalan di sini. Karena Sulbar dari ujung ke ujung masih kita Pak. Pokoknya bisa. Covernya enggak Pak. Covernya sih politiknya. Tapi udah modifan semua belum. Jadi memang agak tricky Pak di sana. Oh gitu. Iya. Jadi orangnya memang tricky banget.
Teleponnya masih yang lama tuh. Atau udah API service. Ini dulu banget. Ini agak